بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-115 sampai 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu. Sungguh kami telah mengambil perjanjian dengan Nabi Adam sebelumnya. Fanasiya walam najid lahu azma. Namun beliau lupa dan kami mendapati beliau tidak menjaganya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sungguh kami telah berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia membangkang. Fakulna, maka kami berkata, ya Adam, wahai Adam, inna hadha aduwwun laka wa lizaujik. Sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Jangan sampai iblis menyebabkan kalian berdua keluar dari surga yang menyebabkan engkau menjadi orang yang sengsara. Indalaka alla tajua fiha wa la ta'rah. Sungguh di dalam surga engkau tidak akan pernah merasakan kelaparan dan kehausan.
wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sungguh di dalam surga engkau tidak akan kehausan dan kepanasan. Fawaswasa ilahi syaitan, maka syaitan pun menebar was-wasnya kepada Adam. Qala ya Adam, syaitan berkata, wahai Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yablah. Maukah engkau aku tunjukkan pohon yang menyebabkan engkau kekal dan kekuasaan yang tidak akan pernah sirna. Fa'akala minha, maka Adam dan istrinya memakan sebagian dari pohon itu. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah aurat keduanya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah, dan keduanya mulai menutupi auratnya dengan daun-daun surga. Wa asa Adamu rabbahu faghawa, maka Nabi Adam telah durhaka kepada Rabb-Nya dan dia telah tersesat jalannya. Tsumma ijtabahu rabbuhu, kemudian Rabb-Nya memilihnya, fataba alaihi, dan menerima taubatnya, wahada, sehingga menerima taubatnya dan memberi hidayah kepadanya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma, ay walaqad wassayna adama wa amarnahu wa ahidna ilaihi ahda liyaquma bihi faltazamahu wa ad'ana lahu wanqada wa azama alal qiyami bihi wa ma'adhalika nasya ma amar bih wa antaqadat azimatuhu al-muhkamah fajara alaihi ma jara fasara ibratan li dzurriyyatihi wa sarat tabaihum mithla tabiatihi wa nasiya Adam fanasiya dzurriyyatu wa khati'a fa khati'u wa lam yusbit 'alal azmi al muakkad wa hum kadzalik wa badara bit taubati min khati'atihi wa aqarra biha wa i'tarafa faghfartu lahu wa ma yusabihu abahu fama dhalama. Artinya, kami telah berwasiat kepada Adam. Kami telah memerintah Nabi Adam. Kami telah mengadakan perjanjian dan kesepakatan Nabi Adam untuk melaksanakannya.
menegakkannya, tunduk dan patuh pada kesepakatan itu. Nabi Adam pun bertekad untuk melaksanakannya. Namun Nabi Adam lupa dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tekadnya yang sudah jelas menjadi berantakan. Terjadilah apa yang terjadi. Dan itu menjadi pelajaran bagi keturunannya. Tabiat keturunannya sama seperti tabiat Nabi Adam. Nabi Adam lalai. Keturunannya juga sering lalai. Nabi Adam salah. Keturunannya juga sering salah. Tidak bisa menetapi tekad yang sudah diperkuat sendiri. Demikian pula keturunannya. Namun Nabi Adam segera bertobat dari kesalahannya. Mengakui kesalahannya. Maka aku pun mengampuninya. Dan mengampuni siapa saja yang meniru bapaknya seperti itu. Dan Allah tidak mendoliminya. Thumma dzakara tafsila ma ajmalahu faqal. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha fawaswasa ila syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaghsifani alaihima min waraqil jannah wa asa Adam rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Ay lamma akmala khalqa Adam biyadihi wa 'allamahul asma'a wa faddalahu wa karramahu amaral malaikata bis-sujudi lahu ikraman wa ta'ziman wa ijlalan fabadaru bis-sujudi mutamatthilin wa kana bainahum iblis fastakbara an amri rabbih wamtana'a minas sujudi li Adam wa qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin fatabayyanat hina idin adawatuhu al-balighatu li Adam wa zawjihi. Naam. Lamma kana aduwwa lillahi wa dhahara min hasadihi ma kana sababul adawah fahadzara Allahu Adam wa zawjahu minhu wa qala la yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Idza kharajta minha fa inna laka fiha rizqu al-hani war-raha at-tamah. Artinya ketika Allah Ta'ala telah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam dengan tangannya,
Dan Allah telah mengajari Nabi Adam nama-nama sesuatu yang ada di alam semesta. Allah memberi keutamaan dan kemuliaan kepada Nabi Adam. Maka Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam dalam rangka memuliakan, menghormati Nabi Adam. Maka malaikat pun segera sujud dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dan di antara malaikat itu ada iblis. Iblis sombong. Tidak mau melaksanakan perintah Rabbnya. Tidak mau sujud kepada Adam. Bahkan dia berkata, aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api. Sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah liat. Ketika itu nampaklah permusuhan yang sangat kuat iblis kepada Nabi Adam dan istrinya. Oleh karena iblis telah menetapkan dirinya bagi musuh Allah dan telah menampakkan hasadnya yang menjadi sebab permusuhannya, maka Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Adam dan istrinya dari bahaya iblis. Allah Ta'ala berfirman, jangan sampai iblis menyebabkan kalian keluar dari surga, yang menyebabkan kalian sengsara jika benar-benar keluar dari surga. Sungguh, di dalam surga engkau mendapati rezeki yang nyaman, ketenangan yang sempurna. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'rah wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha ay tusibuka syams biharriha fadhamana lau istimrar at-ta'am wasyarab wal qiswah wal ma' wa adamit ta'ab wal nasab walakinnahu nahau an akli syajaratin muayyanah faqala la taqraba hadhi syajarah fatakuna minadh dhalimin falam yazali syaitanu yusawwilu lahuma wa yuzayyinu akla syajarah wa yaqulu hal adulluka ala syajaratil khuldi ay asy-syajarah allati man akala minha khullida fil jannah wa mulkin la yabla ay la yanqati in akalta minha fa'atahu bisurati nasihin wa talattafa lahu fil kalami faghtarra bihi Adam wa akala minasy syajarah fasukita fi aidihima wa sukitat kiswatuhuma wattadhahat maksiyatuhuma wa bada likulli minhuma sawatul akhar ba'da an kana masturaini wa ja'ala yakhsifani ala anfusihima mi warqi asyaril jannah liyastatira bidalik wa asabahuma milal khajari wallahu bihi alimun. Sungguh di dalam surga engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Sungguh engkau tidak akan kehausan di dalam surga dan tidak akan kepanasan. Engkau tidak akan tertimpa panasnya matahari. Maka hal itu menjadi jaminan
dia terus-menerus dapat makanan dan minuman dan pakaian serta air dan tidak pernah merasakan capek dan letih. Akan tetapi Allah Ta'ala melarang Nabi Adam untuk memakan pohon tertentu. Allah Ta'ala berfirman, kalian berdua jangan mendekati pohon ini yang menyebabkan kalian berdua menjadi orang-orang yang zalim. Namun setan terus berusaha menggoda mereka berdua, membuat indah makan pohon tersebut. Setan berkata, maukah aku tunjukkan engkau pohon yang mana kalau memakannya orang itu akan kekal di surga dan kekuasaan yang tidak pernah sirna, tidak pernah terputus jika engkau betul-betul memakan pohon itu. Setan mendatangi Nabi Adam seolah-olah memberi nasihat, berusaha untuk menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Maka Nabi Adam pun terpengaruh. Mereka berdua akhirnya makan dari pohon itu, yang menyebabkan dijatuhkan di kedua tangan mereka dan menyebabkan lepas baju mereka, yang menyebabkan jelas kemaksiatan mereka. Maka masing-masing dari mereka nampak auratnya bagi yang lain. Setelah keduanya tertutup auratnya, mereka berdua kemudian memulai menutup aurat mereka dengan daun-daun pohon-pohon surga agar tertutup. Mereka pun mendapatkan rasa malu yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kadar malunya. Wa asa Adam rabbahu faghawa fabadara ila taubati wal inabah wa qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fajtabahu rabbuhu wakhtarahu wa yassara lahu taubah fataba alaihi wa hada fakana ba'da taubati ahsan minhu qablaha warja'al kaidul aduwi alaih wa batala makruhu fatammatin ni'matu alaihi wa ala dzurriyyatihi wa wajaba alaihimul qiyam biha wal itiraf wa yakunu ala hadarin min hadal aduwil murabit al mulazim lahum laila wa nahara ya bani adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanza'u minhuma libasuhuma liyuriyahuma sawatahuma innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Maka Nabi Adam durhaka kepada Rabbnya dan tersesat. Namun keduanya segera bertobat dan kembali ke jalan Allah. Mereka berdua berkata, ya Allah Rabb kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami, tidak mengasihi kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka Rabbnya memilihnya dan memberi kemudahan baginya untuk bertaubat. Nabi Adam pun taubatnya diterima oleh Allah dan Allah memberi petunjuk. Setelah taubat, Nabi Adam lebih baik daripada sebelumnya. Maka tipu daya musuhnya kembali ke musuhnya tersebut. Hancurlah makarnya dan sempurnalah nikmat Allah atas Nabi Adam dan atas keturunannya.
Maka wajib bagi keturunan Nabi Adam untuk selalu bertobat dan mengakui kesalahannya dan selalu waspada dari musuhnya yang selalu mengikuti mereka malam dan siang. Wahai Bani Adam, jangan sampai setan memfitnah kalian sebagaimana setan mampu mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yang dengan itu pakaian mereka terlepas, yang menyebabkan terlihat kedua auratnya, atau terlihat aurat mereka berdua. Sungguh setan melihat kalian dan kabilah-kabilahnya dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Sesungguhnya kami jadikan setan itu sebagai wali-wali orang-orang yang tidak beriman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ayat yang ke-115 sampai 122 yang kita baca tadi menggambarkan kepada kita tentang kisah Nabi Adam dan iblis di surga. Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi di sisinya. Sampai Allah taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda hormat. Malaikat pun sujud. Ternyata iblis yang ada di sana ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam menolak perintah itu, membanggakan dirinya, menjatuhkan harkat dan martabat Nabi Adam. Dia merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sementara Nabi Adam dari tanah liat. Maka di situ kemudian nampaklah hasad yang cukup besar dari iblis yang menyebabkan permusuhan yang sangat mendalam iblis kepada Nabi Adam dan istrinya dan keturunan-keturunannya. Bolehlah iblis melontarkan was-wasnya, menggoda Nabi Adam agar bisa keluar dari surga. Nah, iblis dengan tipu muslihatnya berhasil mempengaruhi Nabi Adam untuk memakan sebuah pohon yang dilarang, yang menurut iblis kalau dimakan Nabi Adam akan kekal di surga dan terus mendapat kekuasaan yang tidak pernah sirna. Maka Nabi Adam pun lupa dengan janji Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam memakan pohon itu yang menyebabkan auratnya tersingkap. Maka Nabi Adam dan Hawa malu. Akhirnya menutup auratnya dengan daun-daun surga. Akan tetapi mereka berdua langsung berusaha untuk bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahannya, dan Allah menerima taubatnya, sehingga usaha setan menjatuhkan Nabi Adam dan istrinya gagal total, karena Allah menerima taubatnya. Nah, maka bagi keturunan Nabi Adam, hendaknya waspada tipu daya setan. Hendaknya sering bertobat dan beristighfar agar usaha setan gagal total. Nah, agar Allah Ta'ala senantiasa memberi hidayah kepada kita semuanya. Amin. Taib fiha fawaid. Al-faidatul ula.
anna Allah Ta'ala ikhtara Adama wa faddalahu wa karramahu wa amaral malaikata as-sujuda lahu. Nah, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Adam, memberi keutamaan dan memuliakannya, dan memerintah malaikat untuk sujud pada Nabi Adam. Nah, ikraman wa ta'ziman wa izlalan. Asalnya anna Allah Ta'ala ja'ala Iblisa aduan li Adam wa dzurriyyatihi. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iblis sebagai musuh bagi Nabi Adam dan keturunannya. Ats-tsalisah, anna sababa adawati iblis li Adam al-hasad. Bahwa sesungguhnya sebab iblis memusuhi Nabi Adam adalah hasad. Nah, hasad ini penyakit yang sangat parah ya.
yang menyebabkan iblis memusuhi Nabi Adam. Arabiah. Al-hadar. Al-hadar. Min waswasatis syaitan. Biiktsari al-isti'adah. Biiktsari al-isti'adah billahi wat taubati wal istighfar. Mewaspadai was-was syaitan dengan memperbanyak isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan beristighfar. Al-faidatu al-khamisah. Anna taubata wal istighfar nikmatun kabiratun li dzurriyyati Adam. Wa biha raja'a kaidul aduwi alaih wa batala makruh. Bahwa sesungguhnya taubat merupakan nikmat yang sangat besar bagi keturunan Nabi Adam. Dengan taubat, tipu daya musuh kembali kepada musuh itu, dan makar musuh akan menjadi berantakan. Nah, jadi setelah keturunan Adam ditipu ya, sampai jauh dari agama Allah, semakin banyak dosanya, maksiatnya tambah jauh. Nah, musuh mereka, yakni seton-seton, senang, merasa menang, merasa berhasil menjerumuskan anak-anak Adam ke dalam lembah kesesatan. Ternyata Allah beri hidayah anak Adam itu bertobat. Dan Allah menerima taubatnya. Maka semua dosa yang dilakukan diampuni oleh Allah. Setan gagal total. Ya, maka itu merupakan nikmat yang sangat besar, ya, yang harus kita manfaatkan
sebaik mungkin. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-faidatu as-sadisah. Annan nisyana wal khati'ata min toba'i bani Adam. Wa wajaba alaihim al-qiyam bit-taubati wal istighfar. Nah, bahwa lupa, salah itu merupakan tabiat Bani Adam. Maka wajib bagi mereka untuk bertaubat dan beristighfar.